Sobat penyintas, pandemi COVID-19 banyak berdampak dalam berbagai sektor termasuk pariwisata. Sebagai bentuk antisipasi agar tidak semakin terpuruk, sebuah hotel membuat paket wisata menggunakan bus. Sambil menikmati aneka sajian khas menu Hotel Bintang 4, pengunjung juga bisa berkeliling kota Surabaya melintasi tempat-tempat bersejarah. Menikmati suasana kota pahlawan, sembari mencicipi sajian kuliner lezat yang pastinya menyenangkan ya. Salah satu hotel di kawasan Jalan Darmo, Surabaya menawarkan paket wisata unik bertajuk Nyangkruk Manja. Nyangkruk yang berarti nongkrong ini digelar bukan di kafe pada umumnya, namun di atas bus yang sudah dikonsep seperti kafe. Bus ini berkeliling ke beberapa lokasi bersejarah di Surabaya hingga melewati Jembatan Suramadu dengan durasi perjalanan antara 1 hingga 1,5 jam. Bagi yang ingin merasakan makan dan minum sambil berkeliling kota Surabaya, hanya perlu mengeluarkan budget sebesar Rp55.000. Urusan protokol kesehatan juga tetap dijalankan sobat. Selain peraturan umum seperti menggunakan masker, mencuci tangan, serta pengecekan suhu tubuh, pengunjung yang datang juga diatur lokasi duduknya. Sobat penyintas, selain wisata dengan menggunakan bus, Jawa Timur juga memiliki objek wisata potensial. Di sini terdapat 5 makam Wali Songo yang menjadi perhatian wisatawan untuk berziarah. Lamongan, Jawa Timur, kota yang berjarak sekitar 46 km dari Surabaya ini adalah tempat dimakamkannya Sunan Derajat, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Raden Kosim adalah nama lahir dari Sunan Derajat. Sebutan Sunan Derajat diambil dari pujian masyarakat kepada Raden Kosim yang gemar berderma kepada masyarakat sekitar sehingga mampu meninggikan derajat hidup warga desa. Dalam perjalanan dari gerbang utama menuju makam utama, terlihat beberapa pesan dakwah yang disampaikan Sunan Derajat semasa hidupnya. Semuanya memiliki nilai untuk berbagi dengan sesama. Sobat, wisata ziarah banyak dijumpai di berbagai daerah. Bahkan sudah banyak travel yang menyediakan paket perjalanan wisata religi seperti ini. Namun jangan sampai perjalanan ziarah membawa petaka dan kecelakaan yang diakibatkan kondisi kendaraan serta bus yang tidak layak. Sobat penyintas, kejadian naas menimpa warga Kampung Ciherang, Sarongge, Kabupaten Cianjur. Sebanyak 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di tanjakan Selarong Puncak, Jawa Barat. Kecelakaan berawal dari bus yang membawa rombongan peziarah menuju berbagai tempat di Kota Bogor, Luar Batang, dan makam Mbah Priok di Jakarta. Diduga bus yang mereka tumpangi mengalami remblong sehingga menabrak 6 kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, supir bus dan truk tewas di tempat, serta beberapa korban lainnya mengalami luka berat dan ringan. Ujang, ketua rombongan, mengatakan dari awal sudah memiliki firasat yang tidak enak lantaran bus yang mereka tumpangi tidak bisa dinyalakan. Udah kelihatan bisnya baru datang ke tempat yang kumpul jemaah, udah kelihatan nggak bisa di starter, udah 2 kali starter, baru maju, baru nyala gitu. Ketika kendaraan baru melaju dari lokasi berkumpul rombongan ziarah kurang lebih 10 meter, tiba-tiba saja mesin bus tersebut kembali mati. Tanpa pikir panjang, akhirnya Ujang meminta ganti bus kepada pihak pengelola bus. Armada bus segera mendapatkan penggantian. Namun firasat tidak enak pun muncul kembali. Bus yang keduanya ada firasat lagi, barusan datang juga. Pintunya nggak ada kuncinya, terus personelannya nggak stabil normal gitu. Karena jamaah ziarah yang sudah berkumpul dan uang sudah masuk ke pengelola bus, Ujang enggan membatalkan acara haulan serta ziarah ke makam tersebut. Mau tidak mau, ia tetap menjalankan perjalanan menuju ke beberapa lokasi ziarah yang dituju. Di sebagian jemaah ya, 1 orang. Pak Ujang ini nggak udah batalin aja rombongan, soalnya bisnya nggak layak dipakai gitu, nggak layak dipakai. Perasaan saya kalau dibatalin saya malu, terus uangnya udah masuk. Dalam perjalanan tersebut, bus kembali mengalami berbagai kejadian yang janggal. Mulai dari pintu tidak bisa ditutup,
rem tidak normal, hingga operan gigi yang tidak lancar. Saat bus tiba di lokasi turunan Selarong, tiba-tiba saja mesin bus mati mendadak. Ujang pun pindah ke posisi depan untuk melihat kondisi bus, namun setelah itu ia sudah tidak sadarkan diri. Saya juga pas supir ceritain Pak Ujang ini mati bus, saya udah langsung pasrah. Gak ada harapan hidup lagi gitu, gak ada harapan hidup lagi. Akibat kecelakaan bus ini, Ujang mengalami luka-luka di bagian wajah, patah kaki, dan lengan. Yang saya mah yang paling parah ini patah ini. Makanya kan kalau dulu mah lurus itu ini lurus enggak ngebenur ini patah jadi kehanap gitu tah. Tidak hanya Ujang yang menjadi korban kecelakaan bus naas tersebut. Hilman, salah satu peziarah, juga mengalami luka-luka. Hilman pun sempat heran lantaran bus melaju kencang dan melewati beberapa mobil di depannya. Tadinya pelan-pelan bis, pas langsung dari situ nggak lama, 3 menit lah. Saat kejadian, Hilman mengaku sedang duduk memerhatikan situasi jalan sekitar. Hingga akhirnya ia tersadar di kepalanya sudah banyak terdapat serpihan kaca. Pas belum itu, saya terasa dari depan jok bis langsung nyeret ke belakang. Malahan saya langsung bilang Allahu Akbar. Noris, istri Hilman yang berada di rumah, sangat kaget mendapat kabar suaminya menjadi korban kecelakaan. Bahkan ibu-ibu lainnya pun juga ikut panik mencari kabar suami mereka yang berada di dalam bus. Para ibu-ibu ya panik semuanya juga gitu, jadi rame. Terus ada yang sebagian kan ibu-ibunya juga ada acara gitu waktu itu teh ke Gunung Padang acaranya. Lagi di Gunung Padang langsung ditelepon kalau bis yang suami mereka tumpangi kecelakaan gitu. Langsung mereka juga pada pulang. Noris mengaku sangat beruntung suaminya dan penumpang yang lain selamat. Ia juga bersyukur Hilman sang suami tidak mendapatkan luka-luka yang serius. Ngerasa berat banget enggak ya, karena satu lukanya juga enggak begitu parah. Terus ya bersyukur aja. Acara haulan di Cianjur ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Biasanya setelah acara haul diikuti dengan mengadakan ziarah ke makam. Tak terkecuali dengan rombongan bus yang membawa Hilman beserta kerabatnya. Mereka pun berniat ikut berziarah. Kalau itu sih acaranya acara hawal. Jadi kebanyakan kalau di sini pasti cowok semua. Ujang dan 4 penumpang luka parah lainnya menjalani pengobatan selama 4 hari di rumah sakit. Setelah diperbolehkan untuk pulang, ia berniat meminta maaf kepada rombongan jamaah peziarah atas musibah kecelakaan yang terjadi. Udah niat baru itu juga baru pulang ke rumah dari rumah sakit udah niat saya mau nyamperin ya rombongan jamaah satu persatu mau minta maaf gitu. Mau minta maaf atas keterlanjuran saya gitu. Nggak benar-benar cari bisnya yang benar gitu. Ujang mengaku sangat menyesali perjalanan yang tadinya ingin wisata ziarah malah justru membuat rombongan tersebut terkena musibah. Ujang yang kesehariannya mencari nafkah dengan bekerja sebagai pengepul sayuran ini sempat mengalami kesulitan dalam mencari nafkah lantaran luka parah yang ia alami. Ya alhamdulillah udah 4 bulan nggak bisa usaha, pas lagi usaha lagi dari nyampe 2 kintal sekarang nyampe setahun gitu. Menurut pihak pengelola bus, sebelum melakukan perjalanan mereka sudah melakukan pengecekan terhadap armada bus naas itu dan mengatakan bus tersebut dalam kondisi yang layak jalan. Cuman udah biasa, ada pengecekan dulu baru 2 hari lagi berangkat. Ada pengecekan, kata yang punya bisnya ini normal lah bisa dipakai berangkat jalan. Gitu. Menurut Ujang, keselamatan penumpang adalah prioritas utama.
Pilih bus yang kondisi mesinnya masih layak jalan. Tidak sekedar bagus fisiknya, tetapi mesin juga perlu dicek sebelum melakukan perjalanan.